Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten mingguan terakhir kita, yaitu nge-breakdown episode terakhir Overlord Season 4. So, mulai minggu depan, sudah tidak akan ada lagi konten breakdown mingguan seperti ini. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Episode ini dibuka dengan Mare yang terlihat sedang duduk di atas bangunan. Dan saat ini, Mare sedang galau memikirkan apakah dia mampu membunuh semua penduduk ibu kota. Di novel dijelaskan sebelum sampai ibu kota, Mare sempat menghancurkan beberapa kota bersama dengan Ainz. Dan karena hal itu, dia mendapatkan banyak sekali pengalaman. Hal ini ngebuat Mare tahu seberapa sulitnya menghancurkan sebuah kota dan seberapa menyusahkannya membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalam sana. Karena hal ini, Mare pun tertekan karena dia merasa kurang percaya diri untuk bisa membantai mereka semua dengan sihirnya. Padahal buku-buku Cagama mendesain Mare sebagai floor guardian dengan serangan area terkuat. Jadi harusnya Mare mampu membunuh mereka semua. Di novel tertulis, kalau saja Mare gagal, maka ini akan ngebuat dia mulai mempertanyakan nilai serta eksistensinya sendiri. Bahkan bisa saja buku-buku Cagama bakalan marah melihat Mare. Ini yang jadi alasan kenapa di anime Mare terlihat seperti ingin menangis. Lalu setelah itu, Mare pun mulai memantapkan hatinya dan dia berteriak sambil ngomong kalau dia akan menghancurkan ibu kota dan membantai seluruh makhluk di dalamnya. Lalu kita diperlihatkan Mare yang bersorak sambil ditemani dengan para Hanzo. Setelah itu, scene berpindah dan kita diperlihatkan badut Climb yang sedang berdiri di dalam lorong istana yang kosong. Di novel dijelaskan kalau saat ini, Climb sedang berjaga di ruangannya Rainer karena Rainer sedang make up agar dia tidak terlihat memalukan ketika pasukan Sorcerer King tiba. Lalu tiba-tiba Rainer keluar dari kamarnya dan mengajak Climb untuk bergegas. Nah, kalau di anime, Rainer terlihat membuka pintu kamarnya dengan santai. Tapi kalau di novel, Rainer terlihat panik sampai-sampai dia membanting pintunya dan Climb sadar kalau Rainer sepertinya belum menggunakan make up. Nah, menurut gua, kalimat ini pengen ngasih tahu kita kalau Rainer baru saja menerima kabar terbaru dari Shadow Demon tentang Sorcerer King yang akan berpartisipasi dalam sandiwaranya Rainer. Makanya Rainer panik bahkan sampai membanting pintu karena dia tidak mau terlambat mempersiapkan sandiwara ini. Lalu kita diperlihatkan Rainer yang sedang berlari sambil membawa pedang dan Climb juga ikutan berlari bersama Rainer. Rainer kemudian ngomong kalau dia mengingat sesuatu dan dia bisa ngebuat balas dendam kecil untuk Sorcerer Kingdom. Rainer pun sampai di ruangan ayahnya dan dia langsung berbicara dengan King Ramposa III tanpa terlihat kelelahan sama sekali. Kalau di novel, Climb penasaran kenapa Rainer yang jarang terlihat berlari bisa mempunyai stamina yang sama seperti dirinya. Tapi karena Climb terlalu bucin, jadinya dia tidak curiga sama sekali. Scene ini tentu saja adalah clue untuk ngasih tahu kita kalau telah terjadi perubahan di dalam diri Rainer yang ngebuat kekuatan fisiknya bertambah dan perubahan itu sudah pasti dikarenakan item Fallen Seed. Rainer pun notice kalau King Ramposa telah mengumpulkan harta dan juga buku catatan tentang kerajaan. Lalu King Ramposa ngomong kalau dia ingin menurunkan item bersejarah itu ke penjajah mereka. King Ramposa kemudian memberikan perintah ke Climb untuk membawa Rainer kabur dan sebagai gantinya King Ramposa mengizinkan Climb untuk menikahi Rainer agar darah kerajaan tetap terjaga. Tapi Rainer menentang usulan itu dan dia ngomong kalau Climb adalah miliknya. Climb pun sempat kaget ketika King Ramposa sendiri yang ngomong kalau dia boleh menikahi Rainer. Tapi pada akhirnya Climb harus menolak perintah itu. Barulah Rainer ngomong kalau dia ingin menyembunyikan harta kerajaan di ibu kota dan menggunakan hal ini sebagai cara untuk mengancam Sorcerer King. Karena jika saja Sorcerer King menghancurkan seluruh kota, maka bisa saja mereka tidak akan bisa menemukan item kerajaan ini. Nah, buat yang bingung, apa sebenarnya tujuannya Rainer? Menurut gua, di sini Rainer ingin mempersiapkan dua hal. Pertama, Rainer ingin ngebuat semua harta kerajaan berada di satu tempat yang sama sehingga mudah untuk diambil oleh pasukan Sorcerer King. Dan kedua, Rainer ingin ngebuat alasan agar Climb pergi, sehingga dia mempunyai cukup waktu untuk bisa membunuh King Ramposa sebelum akhirnya Climb kembali. Karena Rainer tidak mungkin membunuh King Ramposa di hadapan Climb. Barulah setelah itu, Rainer meminta Climb untuk menyembunyikan semua harta kerajaan di dalam gudang yang telah dia siapkan bersama Zanak. Kalau di novel, sebelum Climb pergi, Rainer menjelaskan lokasi gudang yang dia maksud, dan gudang itu berada di area yang telah ditinggalkan setelah penyerangan Jaldabaoth. Makanya, kalau kalian lihat lorong yang Climb lewati, lorong itu terlihat sama seperti yang ada di season 2 ketika operasi Gehenna. Barulah setelah itu Rainer meminta Climb untuk segera kembali setelah dia selesai mengantar barang-barang itu. Bahkan Rainer meminta Climb untuk jangan bertarung dan lebih baik lari jika bertemu dengan musuh. Nah, kalimat Rainer di sini bisa mempunyai dua makna. Pertama, Rainer tahu seperti apa sifatnya Climb. Jadi jika saja Climb bertemu dengan musuh di tengah jalan, maka dia pasti tidak akan tinggal diam. Makanya Rainer ngomong ke Climb untuk lebih baik lari daripada melawan. Kedua, kemungkinan Rainer tidak mau ngebuat Sorcerer King menunggu terlalu lama. Berhubung Climb adalah aktor utama dalam sandiwaranya Rainer, maka akan bermasalah jika Climb terlalu lama di jalan dan malah ngebuat Sorcerer King menunggu. Apalagi kalau misalnya Climb malah memilih kabur, maka ini akan ngebuat sandiwara Rainer berakhir gagal. Lalu sebelum Climb pergi, kita pun diperlihatkan Razor Edge yang berada di atas meja. Scene sekarang berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Aura yang sudah sampai di depan Guild Magician dan dia disambut oleh Vestur beserta kelima muridnya. Aura ngomong kalau tujuannya hanyalah untuk mengambil item sihir dan kalau Vestur mau menunjukkan jalan, maka Aura akan membiarkan Vestur hidup.
Di novel dijelaskan kalau di sini Aura beneran berjanji untuk tidak membunuh mereka jika mereka menunjukkan jalan, karena pada akhirnya Mare pasti akan ngebunuh semua penduduk kota. Tapi Vestor menolak tawaran itu dan dia tidak mau item yang berbahaya jatuh ke tangan musuh yang jahat. Lalu Vestor mulai memperkenalkan dirinya dan belum sempat selesai ngomong, kepala Vestor langsung hilang. Karena Aura lagi malas bacot, jadinya Aura langsung ngebunuh Vestor tanpa pakai lama dengan menggunakan busurnya. Nah, buat yang nggak tahu, Aura diceritakan mempunyai dua senjata, yaitu cambuk dan busur. Dari season 1, kita hanya diperlihatkan cambuknya Aura, dan di season 4 ini akhirnya kita diperlihatkan busurnya Aura. Aura kemudian masuk ke dalam Guild Magician untuk mengambil item sihir, dan dia memerintahkan semua hewannya untuk membunuh muridnya Vestur. Lalu Aura ngomong kalau Demiurge pasti akan senang. Nah, alasan kenapa Aura menyebutkan namanya Demiurge ini karena Aura ingin mengambil item yang Demiurge tinggalkan ketika dia menyerang Rest the Kingdom sebagai Jaldabaoth di season 2. Buat yang lupa, Demiurge berencana untuk meninggalkan salah satu item sihir miliknya yang merupakan replika dari item bernama Armageddon Evil. Item itu sengaja ditinggalkan di salah satu gedung ibu kota untuk digunakan sebagai alasan kenapa Jaldabaoth datang menyerang Rest the Kingdom. Jadi skenarionya seperti ini. Eikthyr ternyata telah mengambil salah satu benda milik Jaldabaoth dan menyembunyikannya di dalam ibu kota. Makanya Jaldabaoth pun datang dan menyerang Rest the Kingdom untuk mengambil kembali item miliknya. Tapi karena Jaldabaoth berhasil dipukul mundur oleh Momon, jadinya item itu tidak berhasil untuk diambil, dan saat ini tersimpan di dalam gedung Magician Guild. Nah, di episode ini, Aura berniat untuk mengambil kembali item tersebut. Setelah itu, scene berpindah lagi, dan kali ini kita diperlihatkan Climb yang sedang berlari menuju lokasi gudang yang Rainer maksud. Climb pun meletakkan semua harta kerajaan di ruang bawah tanah, dan setelah keluar, dia malah bertemu dengan Mare. Selain itu, Climb juga sadar kalau istana kerajaan telah membeku. Mare pun memperingatkan Climb untuk segera mengungsi karena area ini akan dihancurkan. Mengingat perkataan Rainer, Climb pun berlari meninggalkan Mare dan dia melihat kondisi ibu kota yang sedang terbakar. Nah, kalau di novel di bagian ini, Climb heran kenapa dia tidak mendengar suara teriakan penduduk. Kalimat ini yang jadi alasan kenapa gua mengira kalau Mare telah ngebekuin satu ibu kota. Makanya tidak ada satupun penduduk yang terdengar berteriak. Tapi ternyata gua salah dan gua pun gak tahu kenapa tidak ada satupun penduduk yang berteriak. Mungkin mereka semua sudah mati duluan atau mungkin mereka terlalu takut untuk berteriak. Climb kemudian bergegas kembali ke istana dan dia menuju ke ruangan King Ramposa. Tapi tidak ada satupun orang di dalam sana dan yang ada hanyalah kertas berisi tulisannya Rainer yang meminta Climb untuk pergi ke ruang tahta. Barulah setelah itu, Climb sampai di ruang tahta dan dia melihat sekelompok Frost Virgin yang berjaga di depan pintu. Lalu salah satu Frost Virgin menyambut Climb dengan ngomong kalau Climb adalah manusia terakhir di istana. Kalimat ini secara tidak langsung ngasih tahu kita kalau King Ramposa telah mati, makanya dia sudah tidak masuk hitungan. Sedangkan Rainer sudah berubah menjadi iblis, makanya dia juga tidak masuk hitungan. Sehingga Climb menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di istana ini. Climb pun membuka pintu dan dia melihat Sorcerer King beserta bawahannya, serta Rainer yang berada di samping tubuh King Ramposa yang telah mati. Nah, buat kalian yang nggak ngeh, orang yang ngebunuh King Ramposa di sini adalah Rainer dengan menggunakan Razor Edge. Makanya di episode kemarin kita diperlihatkan Rainer yang mencoba mengayunkan pedang itu. Scene itu ternyata mau ngasih tahu kita kalau Rainer sengaja mengayunkan pedang itu untuk tahu bagaimana rasanya menyerang dengan pedang. Sebelum nantinya dia akan menggunakan pedang itu untuk membunuh King Ramposa. Climb kemudian berdiri dan berniat untuk melindungi Rainer, tapi Demiurge tidak suka melihat pemandangan itu dan dia menggunakan skillnya untuk ngebuat Climb berlutut. Nah, kalau kalian notice, ketika Climb terkena skillnya Demiurge, satu-satunya orang yang langsung berlutut hanyalah Climb, sedangkan Rainer tidak langsung berlutut, bahkan dia masih sempat menoleh ke arahnya Climb. Kalau di novel sih nggak dijelasin apakah Rainer terkena efek skillnya Demiurge atau tidak, tapi kalau kita gunain detail dari anime, sepertinya pada saat itu Demiurge hanya menargetkan Climb. Cuma karena Rainer tidak mau ketahuan Climb, makanya dia juga ikutan berlutut. Bukti lain kalau Rainer tidak ikut terkena skillnya Demiurge bisa kita lihat dari efek visual ketika mereka berlutut. Kalau kalian perhatikan, di sekitar Climb terdapat efek garis-garis buat ngasih tahu penonton kalau Climb dipaksa untuk berlutut, sedangkan efek garis-garis itu tidak terlihat di sekitarnya Rainer. Nah, di sini Climb sadar kalau salah satu bawahannya Sorcerer King mampu mengendalikan seseorang hanya dengan perkataan. Makanya Climb berkesimpulan kalau Sorcerer King menggunakan sihir ini untuk mengendalikan Rainer dan memaksa Rainer untuk membunuh King Ramposa. Mendengar perkataan itu, Ainz, Albedo, dan Demiurge saling tatap-tatapan karena mereka tahu kalau mereka nggak nyentuh King Ramposa sama sekali. Ainz pun ingat kalau dia pernah melihat Climb ketika bertarung melawan Gazev, dan Ainz meminta Demiurge untuk melepas sihirnya. Setelah lepas, Climb langsung mengambil Razor Edge, dan Ainz pun bersedia untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Climb. Lalu Ainz ngomong kalau dia akan mengambil Razor Edge jika saja dia menang. Climb pun bersiap untuk menyerang, dan hal pertama yang dia lakukan adalah melempar pedangnya, lalu dia menyerang wajahnya Ainz dengan tangan kosong. Alasan kenapa Climb memukul Ainz dengan tangan kosong? Karena Climb tahu kalau kelemahan skeleton adalah serangan senjata tumpul. Dan sepertinya tangan kosong dianggap sebagai serangan senjata tumpul. Tapi karena levelnya Climb terlalu rendah, jadi serangannya Climb sama sekali tidak berdampak dan malah tangannya Climb yang sakit.
Barulah di sini Ainz memegang klaim sambil ngomong kalau saja ini adalah kisah dongeng, pasti kemarahanmu akan membangkitkan kekuatan terpendam yang dapat mengalahkanku. Tapi ini adalah realita, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Lalu Ainz melempar klaim hanya dengan satu tangan dan Ainz melanjutkan dialog villainnya sampai habis. Kalau kalian ingat di episode sebelumnya, Ainz ngomong kalau dia memiliki standar sebagai seorang villain meskipun dia tidak sebaik Ulbert. Nah, kalimat itu kemungkinan merefer ke momen ini, yaitu momen ketika Ainz melakukan monolog agar terlihat seperti seorang villain. Tapi Klaim menolak untuk menyerah dan dia akan tetap bertarung demi Putri Raynor karena dia adalah tamengnya Raynor. Ainz kemudian mengambil Razor Edge dan melemparkan pedang itu ke Klaim, lalu Ainz menantang Klaim untuk bertarung dengan pedang. Nah, buat yang nggak tahu, Ainz bisa menggunakan armor dan pedang selama perlengkapan itu dibuat dengan sihirnya sendiri, yaitu Create Greater Item. Lalu Klaim bertanya apakah Raynor juga akan dibunuh setelah Klaim mati, tapi Ainz tidak mau menjawab pertanyaan itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Albedo dan Demiurge hanya bisa tersenyum melihat kepolosan Klaim. Klaim pun terbakar emosi dan segera menyerang Ainz berkali-kali, lalu Klaim memutuskan untuk menyerang Ainz dengan serangan terkuatnya. Klaim pun mengaktifkan martial art-nya dan dipadu dengan kemampuan cincinnya Regret. Buat yang nggak tahu, ini adalah cincin yang dibuat oleh Platinum Dragon Lord dengan menggunakan Wild Magic. Lalu cincin itu diberikan kepada Regret dan Regret ngasih cincin itu ke Gazef. Barulah di season 2, Gazef ngasih cincin itu ke Klaim. Efek dari cincin ini mampu meningkatkan level warrior sebanyak 5 level. Serangannya pun ternyata berhasil ditahan dan Klaim masih mencoba untuk menyerang. Tapi kali ini Klaim menargetkan bola merah di perutnya Ainz. Ini karena Klaim mengira kalau bola merah itu adalah kelemahannya Ainz. Tapi ternyata serangan terkuat Klaim berhasil ditahan hanya dengan satu tangan dan Ainz pun menyerang balik hingga ngebuat Klaim terluka parah. Nah, di sini Ainz jadi penasaran apakah Razor Edge bisa menghancurkan World Class Item. Karena jika saja pedang itu mampu menghancurkan World Class Item, maka nilai pedang itu akan meningkat drastis. Tapi sampai saat ini kita masih belum mendapatkan jawaban mengenai hal ini. Lalu pertarungan ini diakhiri dengan Ainz yang menggunakan Grasp Heart dan Klaim pun mati. Layar kemudian menjadi gelap dan terdengar suara Pestonya sebelum Klaim akhirnya sadar. Ini adalah pertanda kalau Klaim dihidupkan oleh Pestonya. Buat yang nggak tahu, Pestonya bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan menggunakan benda berharga sebagai bayarannya, mau itu emas, permata, atau apapun yang penting berharga. Ketika sadar, Klaim melihat Raynor yang ternyata masih hidup dan dia pun mulai meneteskan air mata. Di novel tertulis kalau Klaim mengira semua ini hanyalah mimpi buruk. Hingga akhirnya Klaim sadar kalau ada sesuatu di punggungnya Raynor. Lalu Raynor ngomong kalau Sorcerer King telah mengubah dia menjadi iblis. Raynor pun ngomong kalau dia telah menyatakan kesetiaan kepada Sorcerer King. Sebagai ganti dibangkitkannya Klaim. Raynor juga mengajak Klaim untuk ikut berubah menjadi iblis agar Klaim bisa menemani Raynor selamanya. Selain itu, Raynor juga meyakinkan Klaim untuk ikut menyatakan kesetiaan kepada Sorcerer King. Dan Raynor ngomong kalau nanti akan ada beberapa tugas yang diberikan untuk mengetes kesetiaannya Klaim. Yang mana hal itu mungkin saja menyakitkan dan akan membuat Raynor sedih. Nah, buat yang nggak tahu, salah satu efek samping ketika penduduk New World mati dan dihidupkan kembali akan ngebuat orang itu menjadi lebih lemah daripada sebelumnya. Selain itu, ketika dibangkitkan, orang tersebut akan kesulitan untuk berbicara. Contohnya seperti Zaryusu di season 2 dan Klaim di season 4 ini. Lalu setelah berhasil meyakinkan Klaim, Raynor pun keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Albedo. Intinya di sini Raynor berterima kasih atas semua bantuan yang telah Nazarick berikan, mulai dari persiapan racun untuk makanan dan persiapan sandiwara di ruang tahta. Bahkan Sorcerer King sampai repot-repot untuk ikut mengambil peran dalam sandiwara yang Raynor siapkan. Nah, kalimat ini secara tidak langsung ngasih tahu kita kalau semua yang terjadi di dalam ruang tahta Rest the Kingdom adalah bagian dari rencananya Raynor yang dia sebut sebagai sandiwara. Lalu kalau di anime, Raynor ngomong kalau dia berterima kasih untuk racun yang telah ditaruh ke dalam makanan. Nah, kalau di novel, Raynor hanya menyebutkan kata racun tanpa embel-embel makanan. Makanya pada saat itu gue menyebut Raynor yang memasak anak panti sebagai teori. Karena tidak menutup kemungkinan kalau Raynor telah meracuni King Ramposa sebelum akhirnya dibunuh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Raynor menggunakan racun itu untuk membunuh anak-anak panti. Tapi dengan adanya kalimat ini di versi anime, bisa dibilang kalau anime mengonfirmasi teori tentang Raynor yang meracuni anak panti. Karena hanya itu satu-satunya momen di mana kita diperlihatkan Raynor yang berurusan dengan makanan. So, dengan kata lain, video yang gue buat 8 bulan lalu yang ngebahas tentang teori Raynor mengorbankan anak panti akhirnya terkonfirmasi. Lalu Albedo ngomong kalau semua yang telah terjadi sampai saat ini 90% adalah rencananya Raynor. Karena hal itu, Albedo dan Demiurge mengakui kemampuannya Raynor. Nah, kalimat 90% adalah rencananya Raynor merefer ke semua kejadian semenjak Raynor pertama kali bertemu dengan Demiurge di season 2. Dengan kata lain, semua yang terjadi di kerajaan semenjak season 2 adalah bagian dari idenya Raynor. Makanya di episode ini, kita diperlihatkan scene flashback Demiurge dan Raynor yang diambil dari season 2. Di bagian ini juga, kita diberitahu kalau Raynor sempat khawatir ketika rencananya malah berubah menjadi pembantaian hampir seluruh warga kerajaan. Ini karena Raynor takut kalau dia akan dibuang oleh Nazarick. Kalimat ini jelas merefer ke rencananya Raynor yang harus berubah karena adanya campur tangan Lord Philip. Albedo juga ngomong kalau dia ingin Raynor bisa terus bekerja keras demi Nazarick di bawah komandonya Albedo.
Lalu Albedo menghadiahkan Rainer sebuah kotak yang berisi item Fallen Seed. Ini adalah kotak yang sama dengan yang Albedo berikan ke Rainer di akhir season 4 episode 2. Item inilah yang ngebuat Rainer bisa berubah menjadi iblis, dan kotak yang Rainer terima saat ini akan dia berikan kepada Climb untuk ikut berubah menjadi iblis juga. Lalu setelah urusannya selesai, Albedo pun pergi meninggalkan ruangan. Setelah Albedo pergi, Rainer ngomong kalau dia berhasil melewati tantangan terakhir, dan Rainer juga ngomong kalau dia tidak menyangka Sorcerer King akan mengambil peran sebagai badut. Intinya, kalimat ini pengen ngasih tahu kita kalau Rainer ingin mencoba mendapatkan kepercayaan Albedo. Tapi karena Rainer tahu kalau dia tidak mungkin bisa mendapatkan kepercayaan mutlak, jadinya Rainer mengambil peran sebagai bawahan yang loyal. Berhubung Rainer telah berhasil mendapatkan kepercayaan sebagai bawahan, makanya Rainer ngomong kalau dia berhasil melewati tantangan terakhir. Lalu kalimat Rainer yang ngomong kalau dia tidak menyangka Sorcerer King akan berperan sebagai badut, kalimat ini harus kalian pahami sesuai konteks, karena kalau kalian tarik di luar konteks, kesannya Rainer seperti menghina Ainz. Intinya, Rainer pengen ngomong kalau sandiwara di ruang tahta hanyalah pertunjukan remeh, dan semua yang berperan di dalam sandiwara itu Rainer sebut sebagai badut. Awalnya, Rainer mengira kalau Albedo yang akan mengambil peran badut dalam sandiwara ini, tapi ternyata justru Ainz sendiri yang turun dan rela mengambil peran badut itu. Makanya di episode kemarin, Albedo sempat heran kenapa Ainz ingin ikut mengambil peran di dalam sandiwara ini. Tapi ternyata, kalau kalian baca di novel, akibat tindakan Ainz yang ikut mengambil peran sebagai badut, hal ini ngebuat Rainer mengira kalau Ainz juga mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk Rainer, sehingga Rainer harus mengeluarkan semua kemampuannya. Bahkan Rainer mengira kalau Ainz telah membaca seluruh rencananya. Dengan kata lain, kalimat ini pengen ngasih tahu kita kalau Rainer tidak mungkin berkhianat ke Nazarick, karena Rainer sadar kalau dirinya bukanlah siapa-siapa di hadapan Ainz. Lalu Rainer ngomong kalau dia sangat beruntung karena dia berhasil mewujudkan impiannya hanya dengan mengorbankan sebuah kerajaan. Buat yang nggak tahu, impiannya Rainer tuh simple. Dia hanya ingin hidupnya aman dan terjamin bersama dengan Climb. Berhubung Nazarick menawarkan keabadian untuk Rainer dan Climb, ditambah Nazarick adalah tempat teraman di dunia, makanya Rainer dengan senang hati bekerja sama dengan Nazarick demi bisa mewujudkan impiannya. Lalu Rainer ngomong kalau dia ingin segera bertukar pengalaman pertama dengan Climb, dan setelah itu kita diperlihatkan Rainer yang bernyanyi. Nah, kalau di novel memang tidak ada bagian yang nyeritain Rainer nyanyi, tapi di novel kita diberitahu kalau Rainer sangat senang sampai-sampai dia ingin menari dan juga bernyanyi. Jadi, daripada nampilin Rainer yang ngomong kalau dia ingin menari dan bernyanyi, versi anime malah langsung nampilin scene Rainer yang beneran nyanyi dan juga nari. Di wiki fandom tertulis kalau lagu yang Rainer nyanyikan di episode ini berjudul Fallen. Di mata gua, scene Rainer yang nyanyi di sini seperti pengen ngasih tahu kita tentang seberapa senangnya Rainer karena semua kerja kerasnya semenjak season 2 akhirnya terbayarkan. Makanya kita diperlihatkan scene flashback dari season 2. Nah, semua scene flashback ini mengonfirmasi sebuah konten yang pernah gua buat 2 tahun lalu tentang rencana besar Rainer. Terutama pembahasan gua mengenai alur bagaimana Rainer dan Demiurge bisa bertemu serta beberapa scene aneh di season 2 yang ada hubungannya dengan Rainer. Intinya gini, flashback pertama ngasih tahu kita kalau Demiurge pamit ke Ainz karena dia ingin bertemu dengan Rainer. Scene ini terjadi di season 2 episode 10. Lalu flashback kedua ngasih tahu kita kalau Rainer baru saja bertemu dengan Demiurge. Makanya kita diperlihatkan Rainer yang menutup jendela. Scene ini terjadi di season 2 episode 9. Flashback ketiga pengen ngasih tahu kita dari mana Rainer tahu tentang semua informasi rahasia, padahal Rainer tidak pernah keluar dari istana. Semua informasi itu tentu saja Rainer dapatkan setelah ngebentuk kerjasama dengan Demiurge. Scene ini terjadi di season 2 episode 9 juga. Lalu flashback keempat ngasih tahu kita mengenai salah satu kesepakatan Demiurge dengan Rainer, di mana Nazarick dilarang untuk membunuh Climb. Scene ini berada di season 2 episode 11. Lalu Demiurge mendapatkan informasi baru melalui Shadow Demon mengenai lokasi persembunyian Hilma. Nah, informasi itu Demiurge dapatkan dari Rainer yang baru saja menyadari lokasi tersebut. Flashback kelima ngasih tahu kita alasan kenapa Shaltir tidak jadi mengejar Brain, karena pada saat itu Abang Brain berada di dekatnya Climb. Scene ini berada di season 2 episode 13. Dan flashback terakhir diperlihatkan dalam bentuk kalimat, di mana Climb ngomong kalau Rainer meminta dia untuk bertarung tanpa mengganti warna armornya. Kalimat ini merefer ke season 3 episode 10, di mana Gazette ngomong kalau armornya Climb terlalu mencolok untuk dipakai di medan perang. Nah, alasan kenapa Rainer meminta Climb untuk tidak mengganti armornya, agar Climb jadi lebih mudah terlihat di medan perang, sehingga pihak Sorcerer Kingdom bisa tahu posisinya Climb dan tidak membunuhnya. Setelah itu, kita diperlihatkan Lord Philip yang lagi mabok, dan ketika dia masuk ke dalam ruangan, ternyata di dalam sana ada Albedo. Philip mengira kalau Albedo datang untuk menjemputnya, dan Philip ngomong kalau dia hanyalah korban. Melihat hal itu, Albedo memuji Philip yang masih tetap halus sampai akhir. Lalu Albedo ngomong kalau dia membawakan hadiah untuk Philip, dan ternyata hadiah itu adalah kepala manusia. Nah, kalau di novel, di dalam kotak itu hanya ada 2 kepala, yaitu kepalanya 2 orang bangsawan yang ikut ngebegal gandum di episode 8. Tapi kalau di anime, di dalam kotak itu terdapat 3 kepala, dan 1 kepala lagi adalah kepala ayahnya Philip. Kalau di novel, Albedo segera menjewer telinganya Philip dan menyeret Philip keluar dari rumah. Lalu setelah sampai di luar, Philip melihat pemandangan di mana seluruh warga desanya telah disate. Tapi kalau di anime, scene ini diganti dengan memperlihatkan mansionnya Philip yang penuh dengan darah.
Barulah setelah itu Albedo ngomong kalau ayahnya Philip meminta Albedo untuk ngebuat Philip merasakan rasa sakit semua orang, dan Albedo berjanji akan mengabulkan permohonan itu. Kalau di novel, Albedo ngomong kalau dia ingin menjadikan Philip sebagai bahan eksperimen untuk berlatih beberapa metode penyiksaan. Dengan kata lain, Philip kemungkinan masih hidup tapi dia disiksa di lantai 5 Nazarick. Dan setelah itu, kita diperlihatkan rombongan Marquis Raven yang datang menemui Ainz. Nah, buat kalian yang bingung sejak kapan Marquis Raven berkhianat, kemungkinan Marquis Raven sudah berkhianat semenjak episode 9. Di episode ini, Ainz memuji Albedo karena dia telah berhasil membujuk beberapa bangsawan untuk berkhianat. Jadi mungkin setelah Albedo menyatakan perang, Albedo menyempatkan waktu untuk singgah ke beberapa bangsawan untuk diajak berkhianat. Dan salah satu bangsawan yang Albedo bujuk sepertinya adalah Marquis Raven. Ditambah Marquis Raven adalah orang yang sangat menyayangi anaknya, jadi sangat masuk akal kalau dia akan mengorbankan segalanya demi keselamatan anaknya. Mereka pun bertemu dengan Ainz yang sedang duduk di atas reruntuhan, dan di atasnya Ainz terdapat harta kerajaan yang sebelumnya klaim sembunyikan, lengkap dengan bendera Restize Kingdom. Ainz kemudian ngebahas mengenai masa depan daerah milik para bangsawan yang tersisa, yang saat ini telah menjadi daerah kekuasaannya Sorcerer Kingdom. Kalau di novel, di sini Ainz meminta Albedo untuk menurunkan Guren dan membakar habis ibu kota untuk mencegah tersebarnya penyakit, karena Ainz tahu kalau di balik reruntuhan kota ada banyak tubuh yang tertimbun. Satu-satunya tempat yang tidak boleh dihancurkan hanyalah istana kerajaan, dan Ainz meminta agar semua furnitur yang ada di dalam sana dipindahkan ke Erantel. Makanya di sini istana Restize Kingdom masih terlihat utuh. Lalu Ainz menanyakan pendapat Raven mengenai tindakannya yang telah menghancurkan kerajaan, dan Raven menjawab kalau apa yang telah Ainz lakukan pasti akan diingat untuk selamanya. Mendengar jawaban itu, Ainz merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, kalau di novel, ketika mendengar Ainz yang ngomong kalau dia puas, Marquis Raven berdoa di dalam hati agar suatu saat nanti semoga saja ada pahlawan yang mampu membunuh Ainz. Dan episode ini pun ditutup dengan tulisan "And the end begins", yang berarti dan akhir pun dimulai. Kalimat ini bisa menjadi pertanda kalau season 5 akan menjadi akhir dari cerita Overlord. Nah, kalau di novel, setelah dari sini, ceritanya masih lanjut sedikit, di mana Ainz lagi kerja di dalam ruangannya, dan dia pun merasa capek. Lalu Ainz ngomong kalau dia ingin berlibur ke Elf Country sambil membawa Aura dan Mare. Nah, cerita tentang Ainz yang pergi ke Elf Country sambil membawa Aura dan Mare merupakan plot untuk volume 15 dan 16. Kedua volume ini sudah rilis ketika season 4 masih ongoing. Jadi, kalau kalian pengen tahu kelanjutan Overlord setelah season 4, bisa langsung baca sendiri. Atau, kalau kalian ternyata sudah gabung membership, bisa langsung aja main ke playlist gua yang ngebahas secara lengkap cerita di volume 15 dan juga 16. Nah, itu tadi breakdown episode terakhir Overlord season 4. Gua ucapkan terima kasih banyak ke kalian semua atas kerjasamanya dalam 3 bulan terakhir. Terima kasih semua yang sudah menonton konten ini sampai akhir, dan sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye! Sebelum masuk ke Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan September ini, yaitu Rizky Abadi, Amransan, Azut Aindra, Hoki Gaming Official, Jimmy Hendrix, Harmonia, Uso Happy, Ferdinand Dede, Gungra, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, Fris Erik, Ahmad Yashikur, dan Dilfa. Yo, waktunya Saweria, ada dari Aim. Bang, gimana menurut lo tentang konsernya Renner? Dan info judulnya dong, vibes lagunya ngeri-ngeri sedap soalnya. Seperti yang gue sebutkan di video ini, judul lagu yang Renner nyanyikan adalah Fallen. Kalau pendapat gue soal Renner yang nyanyi, sudah gue jelaskan juga di video ini. Intinya sih, gue nggak nyangka kalau bakalan ada scene nyanyi di Overlord. Ada dari fans Klee, yang ditusuk itu warganya Philip dijadikan percobaan Albedo. Lebih tepatnya, yang dijadikan percobaan Albedo cuma Philip doang, sedangkan warganya Philip cuma ditusuk. Dan terakhir ada dari Joseph Mansur. Nanti bakalan kangen Sensei nge-konten breakdown. Makasih banyak buat konten Overlord Season 4, Sensei. Sama-sama Mas Bro, sampai berjumpa di Season 5. Itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Season 4 tamat, breakdown tamat, reaction juga tamat. Bye-bye guys.